Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Anugerahmu melimpah bagiku. Takkan kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Anugerahmu melimpah bagiku. Takkan kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikanmu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas
kami rindukan Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah yang kami nantikan dalam kehidupan kami. Kaulah Allah kami dan Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu, ya ku puas. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita sudah membicarakan Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 mengenai bagaimana kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi, masuk lebih dalam lagi mengenai kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Tapi mungkin ada baiknya kita lihat sejenak Efesus pasal 5 ayat 18 ini sebelum nanti kita lanjut untuk lihat ke bagian berikutnya. Dikatakan di sini adalah, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, seperti sudah kita bicarakan, bahwa penuh dengan roh di sini artinya adalah terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ini berbicara mengenai pengendalian atau penguasaan kehidupan kita. Jadi Roh Kudus akan menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita ini. Nah, untuk melihat contoh ini, mari sekarang kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 ini kita melihat ada seorang tokoh yang bernama Saul. Nah, Saul ini berbeda dari Daud yang dicatat di dalam ayat yang ke-13. Coba kita lihat ayat yang ke-13-nya. Dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Inilah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, penguasaannya dipegang oleh Roh Kudus sendiri. Pengendaliannya adalah dari Roh Kudus sendiri. Jadi Roh Kudus yang mengendalikan sepenuhnya. Tapi sebaliknya berbeda dari Daud ini, kita lihat ayat 14 sekarang. Bagaimana dengan Saul? Dikatakan tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memberi catatan bahwa di dalam terjemahan bahasa aslinya, ayat ini mengungkapkan sesuatu yang tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang selama ini. Bahwa Tuhan itu sengaja mengirimkan roh jahat kepada Saul untuk mengganggu. Saudara sekalian, firman Allah ini hidup dan berkuasa. Berkuasa secara absolut dalam kehidupan manusia dan bahkan seluruh dunia. Karena apa yang ada di dunia ini tercipta melalui firman Allah. Karena kuasa Allah sendiri. Nah, jadi kita lihat ketika kita memahami firman Allah ini, maka kita memahaminya dengan rendah hati. Dengan apa adanya seperti yang diungkapkan firman Allah. Dan sebaliknya, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya yang kemudian dicatat di dalam Alkitab kita ini, yang menjadi pedoman dalam hidup kita, itu pun Tuhan juga tidak membuat sesuatu yang sulit untuk dipahami. Firman Allah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan common sense, dengan akal sehat manusia, logika manusia. Ada kalanya firman Allah ini ketika berbicara mengenai kuasa supranatural, maka logika manusia tidak bisa menjangkaunya. Ini beda. Logika yang tidak bisa menjangkau dengan yang bertentangan dengan logika itu berbeda jauh. Firman Allah tidak pernah bertentangan dengan logika manusia. Tetapi karena keterbatasan manusia dan kemahatinggian Allah, kemahakuasaan Allah, maka seringkali yang terjadi adalah kita tidak bisa menjangkau, memahami itu. Nah, kalau kita tidak bisa menjangkau itu, ya sudah, kita imani sebab itu firman Allah. Nah, itulah sebabnya firman Allah ini tidak pernah bertentangan dengan logika manusia, tidak pernah aneh-aneh. Tuhan selalu menyampaikan sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Kecuali kalau yang supranatural, ya memang keterbatasan kita. Itu supranatural. Tetapi ketika Tuhan ingin berbicara secara natural, maka kita seharusnya juga bisa memahami dengan logika yang Tuhan berikan kepada kita. Kembali ke kasus Saul ini. Secara logis, orang yang normal, udah tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi, teologi tinggi dan sebagainya, S1, 2, S3 dan seterusnya. Tidak perlulah, secara normal, common sense saja. Orang tidak akan memahami seperti ini. Oh iya, Tuhan itu punya agen roh jahat kemudian memberikan kepada Saul untuk mengganggu Saul. Secara normal, logika kita akan mengatakan tidak demikian. Allah bukan Allah yang seperti itu. Nah, kalau Allah kita seperti itu, lalu ini sesuatu yang membingungkan. Gimana sih Allah ini?
Raja aja Saul bisa diperlakukan seperti itu, dikirimi roh jahat, apalagi yang bukan raja dan sebagainya. Oh bukan, Tuhan bukan Allah yang seperti itu. Dia adalah Allah yang baik dan dia tidak pernah ngirim-ngirimi roh jahat. Justru Allah selalu ingin menguasai hidup kita dengan roh yang kudus tadi. Memenuhi hidup kita supaya bisa mengendalikan hidup kita dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Dan menuju hari depan yang penuh harapan. Kepada keselamatan, bukan kebinasaan. Nah, jadi saudara sekalian, sekarang kalau kita ungkapkan di dalam bahasa aslinya lebih jelas lagi. Dikatakan di sana sebagai ruah ra'a me'eth Adonai. Jadi itu bukan berbicara mengenai Tuhan sengaja mengirimkan roh jahat, tetapi roh jahat yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, mungkin ada masalah baru di sini. Oh, ya kurang lebih sama mungkin saudara mengatakan. Enggak ngirim tapi mengizinkan. Oh beda jauh. Kenapa Tuhan mengizinkan? Itu didasarkan atas apa? Roh Tuhan sudah undur dari Saul. Mengapa roh Tuhan undur dari Saul? Karena Saul sudah tidak taat. Nah itu kalau kita baca mulai pasal yang ke-13, 15, kita lihat di sana bagaimana Tuhan itu sangat bersedih hati. Roh Kudus itu betul-betul didukakan oleh perangai perilaku Saul ini. Yang tidak taat, menolak Tuhan, pakai maunya sendiri. Nah kalau sudah pakai maunya sendiri, tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus, ya sudah. Karena dia adalah roh yang kudus. Maka Roh Kudus ya akan undur. Nah ketika undur tadi, siapa yang memenuhi? Tidak ada, kosong. Dan ketika kosong, iblis yang selalu mengincar, roh jahat yang selalu mengincar, sekarang dia kesempatan untuk memenuhi kehidupan Saul. Masuk ke dalam kehidupan Saul dan mengacak-acak, mengendalikan hidupnya. Nah jadi dari sini kita lihat bahwa izin Tuhan ini didasari atas karena memang Saul sudah menolak roh Allah, roh kudus. Sebaliknya berbeda dengan Daud. Dia justru dipenuhi oleh roh kudus. Dikuasai oleh roh kudus. Dan hasilnya apa kalau kita lihat bagaimana pengendalian roh kudus atas hidup Daud. Penguasaannya. Penguasaan roh kudus maksudnya atas hidup Daud. Menghadapi Goliat sekalipun menang. Karena kuasa Allah ada di dalam dirinya. Dan yang lain-lain. Dan seterusnya. Nah sebaliknya dengan Saul, maka yang terjadi adalah kehidupan yang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang jahat dan sebagainya. Karena yang mengendalikan, yang menguasai adalah roh jahat. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, Saul tidak demikian mestinya. Coba kita lihat pasal yang ke-10, kita mundur ya. Pasal 10, coba kita baca ayat yang ke-6 di dalam 1 Samuel ini. Dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, jadi sebelumnya itu Saul tidak seperti itu. Dia betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Dan dengan kepenuhan itu, maka dikatakan Roh Kudus menguasai hidupnya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Nah, roh Tuhan mengendalikan hidup Saul. Dan kalau sudah baca, sejak Saul diurapi,
dipenuhi Roh Kudus, dan dikendalikan, dipimpin, dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus, maka ceritanya istimewa. Dia pergi berperang, menang. Tuhan buat berhasil, dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut. Roh Kudus bukanlah roh yang memaksa. Berbeda dengan roh jahat. Jangankan diberi kesempatan, tidak diberi kesempatan pun dia mencoba menerobos. Cari-cari kesempatan untuk bisa mengendalikan manusia. Tapi Roh Kudus berbeda. Dia adalah roh Allah yang lemah lembut. Dia roh Allah yang baik. Dia tidak pernah memaksa. Walaupun Roh Kudus itu berkuasa dan tidak ada kuasa yang bisa melampaui kuasa Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak pernah memaksa. Masalahnya adalah kehidupan manusialah yang harus mau merendahkan diri, membuka hati untuk Roh Kudus berkuasa atas hidupnya, memenuhi hidupnya. Nah, pada awalnya Saul itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Wah, dia melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan melalui pimpinan Roh Kudus ini dalam hidupnya. Tetapi sayangnya, hal ini tidak berlangsung terus-menerus. Karena Saul mulai menggunakan kemauannya sendiri. Loh, bukankah Roh Kudus yang menguasai? Ya, kembali lagi. Karena Roh Kudus itu gentleman. Roh yang lemah lembut. Bukan roh yang memaksa. Walaupun dia sangat berkuasa, bahkan maha kuasa. Tapi dia hanya bekerja sejauh kehidupan manusia ini mempersilahkan dia bekerja. Nah, itulah sebabnya kembali ke Efesus 5 ayat 18 tadi yang berkata, hendaklah kamu terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Kita selalu mau terus-menerus tunduk untuk dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kemenangan, keberhasilan kepada kita. Contohnya adalah Saul ini. Ketika dia tidak memberi kesempatan lagi kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus mundur. Akibatnya kosonglah kehidupannya. Dan roh jahat memenuhi hidupnya. Dan ketika roh jahat memenuhi kehidupannya, kita tahu bahwa yang terjadi adalah semua yang jahat-jahat semua. Berbeda ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, menguasai, menuntun kita, maka yang terjadi adalah hal-hal yang kudus, bukan keinginan daging. Seperti yang terjadi dalam diri Daud. Tuhan buat berhasil, menang, dan seterusnya. Jadi saudara lihat, inilah pentingnya hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Kita semua pasti kepingin sukses, kepingin diberkati, kepingin sehat bahkan. Tetapi kita harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Untuk hidup sehat pun itu perlu tuntunan Roh Kudus. Firman Allah juga sudah mengajarkan kita bagaimana hidup sehat. Nah, secara ilmu kesehatan atau secara nutrisi dan sebagainya, bisa dilihat bahwa paling tidak ada 4 hal penting yang harus dipahami supaya sehat. Yang pertama, ada istirahat. Yang kedua, ada aktivitas, khususnya olahraga. Dan kemudian yang ketiga, ada pola makan.
yang benar. Dan yang keempat, ada sukacita. Enggak boleh stres. Nah, ketika keempat hal ini terjadi, ya sehat kita. Pak, antara lain masalah makanan. Kalau kita pakai mau kita sendiri, ya konsekuensinya pasti ada. Wah, apa saja bisa kita makan. Ya terserah. Memang manusia diberi kebebasan untuk bisa memilih. Tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka pola makan kita akan berbeda, akan sesuai dengan firman Allah. Dan pola makan yang sesuai dengan firman Allah inilah yang akan membawa kepada kehidupan yang sehat. Ada orang mengatakan, ya dia sudah menjaga makanan. Menjaga dengan pola apa dan pola siapa? Dengan bimbingan atau tuntunan apa dan siapa? Kalau bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, pasti akan sehat. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian melalui contoh ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang yang menikmati setiap janji Allah, yaitu orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia bukan saja akan menikmati hari depan, tapi juga akan menikmati kesehatan di dalam Yesus. Dan menikmati sukacita, damai sejahtera Allah. Dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Itulah sebabnya saudara sekalian, mari saat ini kita buka hati kita sepenuhnya dan kita persilakan Roh Kudus untuk bekerja berkarya dalam hidup kita. Maka kita akan melihat nanti bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Walaupun sekeliling keadaannya tidak seperti yang diharapkan, tetapi Roh Kudus itu maha kuasa. Dia akan menuntun kita menuju hari depan yang penuh harapan. Oh haleluya, silahkan Roh Kudus, Engkau berkarya menuntun hidup kami, menguasai kami sepenuhnya. Kendalikan kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini sepanjang hari ini akan diberkati berkelimpahan. Tuhan buat berhasil, Tuhan berikan kesehatan, dan kuasa darah Yesus akan menghindarkan dari segala gangguan penyakit apapun, termasuk virus corona dan sebagainya. Dan di dalam nama Yesus kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.